Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya coba bikin video react kembali, video yang cukup lumayan menarik. Dilihat dari judulnya. Oke, apa itu? Dijegal Uni Eropa, Jokowi semakin nekat. Kita tahu ya, hubungan Uni Eropa dengan Indonesia itu tidak baik-baik saja ya nampaknya ya. Apalagi seperti dikemukakan oleh Bapak Jokowi di sidang pertemuan KTT ASEAN Uni Eropa baru-baru saja ya. Dan bagaimana ulasan dari video ini kita akan lihat ya. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini, minta dukungannya. Kita langsung lihat videonya. Kenekatan Jokowi apakah itu? Ini berita ini lagi rame terus ini ya. Negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ada berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Ini yang bilang Pak Jokowi nih ya. Bukan Nikel kita sudah, ya. nikel sudah stop. Nah, Di tahun depan ini yang saya incar boksit. nah, Boksit stop. ini ketegasan Pak Jokowi seperti ini. Boksit sudah, Oke. tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Oh, Semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang ini biasa tegasan barang itu Pak kita Jokowi kirim ini ke ya, sana. ketegasan Pak Jokowi yang bilang ya. Ngamuk semuanya. Iya, iya. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa. Ya kita hadapi. Roda oligarki ya. Oke teman-teman bisa di subscribe juga Jokowi ya. picu kegaduhan Uni Eropa. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi secara tegas mengatakan akan melarang ekspor komoditas bahan mineral mentah bauksit. Kelak Sebenarnya ia akan Indonesia itu mengumumkan payah, larangan teman-teman. ekspor bauksit dalam waktu dekat ini. Ketua Komisi Negara besar loh 6 Indonesia DPR itu. RI Faisal Riza mendukung langkah pemerintah yang akan melarang ekspor bauksit. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya dalam waktu dekat akan mengumumkan larangan ekspor bauksit. Faisal menganggap kebijakan ini sangat baik ketika Indonesia di satu sisi dengan larangan ekspor ini, kata Faisal, maka Indonesia tidak perlu lagi mengekspor bahan mentah. Di sisi lain, industri dalam negeri dipicu untuk bisa mengembangkan bauksit menjadi barang setengah jadi. Hal tersebut menyusul kesuksesan dari kebijakan pelarangan ekspor biji nikel sejak tahun 2020 lalu. Larangan ekspor nikel membuat banyak negara di Eropa geram. Jokowi tersebut dinilai banyak merugikan perusahaan-perusahaan di benua biru di Ya tengah benar, inflasi benar, yang meraket. Akibat kebijakan itu, Jokowi mendapatkan gugatan di WTO. Jokowi mengatakan hilirisasi pertambangan pada komoditi. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat ya, Uni Eropa ini memang benar-benar negara industri ya. Jadi otomatis sih ya, negara-negara ini tetap membutuhkan bahan baku ya. Kita tahu bahwasanya Uni Eropa ini kan sebenarnya kecil-kecil ya teman-teman ya. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan bahan bakunya? Sementara negara ini kan rata-rata itu negara industri ya. Kalau nggak dari negara-negara yang emang benar-benar punya banyak sumber kekayaan alamnya seperti Indonesia. Kita tahu Indonesia itu negara yang besar banget ya, negara besar ya, dari Sabang sampai Merauke dengan sumber kekayaan alamnya yang tidak dimiliki Uni Eropa, demikian ya. Jadi dengan keputusan yang benar-benar tegas ini, tetap Uni Eropa kelabakan ya, karena kita tahu ekspor Indonesia ke Uni Eropa itu juga lumayan banyak ya, semua ya, baik itu nikel dan lain-lainnya ya.
bauksit menjadi penting. Hal tersebut menyangkut perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera akan kita umumkan karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan. Saat ini ungkap Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Selasa 6 Desember yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lalu sampai mana persiapan Indonesia dalam menyambut pelarangan ekspor dari hilirisasi bauksit tahun depan? Staf khusus Menteri SDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara atau Minerba Irwadi Arif mengatakan, sampai saat ini pemerintah terus konsisten dalam menggenjot pembangunan fasilitas pemurnian bauksit di dalam negeri. Irwadi menyebut saat ini Indonesia sudah memiliki 4 buah fasilitas pengelolaan dan pemurnian atau smelter bauksit menjadi alumina yang sudah beroperasi di Indonesia. Di sisi lain, 8 smelter bauksit juga sedang dalam proses konstruksi untuk mendukung hilirisasi bauksit di dalam negeri. Jadi sekarang ini akan ada 4 yang katakanlah sudah selesai dibangun, ada 4 dan 8 sedang dalam konstruksi dengan kemajuan antara 23% sampai 90% itu sudah ada menurut kami, tinggal bagaimana giat perkembangan dari 8 smelter ini, ungkapnya. Kepada CNBC Indonesia pada Kamis, Irwadi mengatakan jika pembangunan ke-8 smelter bisa rampung sebelum pelarangan ekspor bauksit diterapkan, maka Indonesia akan bisa menyerap semua produksi bahan mentah bauksit di dalam negeri. Kalau perkembangan bagus sampai tahun depan, ini saya kira apa yang kita khawatirkan tentang serapan biji bauksit yang diekspor dalam negeri itu memastikannya akan tertutupi, ya, ucapnya. Namun begitu, Irwadi tetap mengingatkan apabila pembangunan 8 smelter tersebut belum rampung sampai dengan pelarangan ekspor bauksit dilaksanakan, maka bauksit yang diproduksi hingga 26 juta ton per tahun selama ini tidak akan tertampung sepenuhnya di smelter dalam negeri. Tapi kalau pembangunan smelter nggak sesuai, ada problem, memang masih ada sisa yang belum bisa diserap dalam negeri, tegasnya. Namun demikian, Irwadi mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembangunan agar para pengusaha tambak maupun pengusaha pemurnian bauksit memiliki kesiapan. Khususnya di Minerba, Direktorat Jenderal Minerba selalu berkomunikasi dengan industri bauksit, baik itu industri tambang maupun industri yang mendirikan pengelolaan pemurnian dalam negeri, tuturnya. Sebagai informasi, pemerintah menargetkan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi hingga 2024 mendatang. Dengan demikian diharapkan bisa menampungkan secara keseluruhan produksi bauksit di dalam negeri. Produksi biji bauksit Republik Indonesia pada 2021 tercatat sebesar 25,8 juta ton. Dari total produksi tersebut, mayoritas atau 90% dijual ke luar negeri. Tercatat sebanyak 23,2 juta ton bauksit Republik Indonesia diekspor pada tahun 2021. Sedangkan untuk penyerapan bauksit di Republik, pengelolaan dan pemurnian smelter di dalam negeri hanya sebesar 2,6 juta ton. Seperti diketahui, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba, Indonesia paling telat pada Juni 2023 mendatang harus menyetop karena ekspor mineral mentah termasuk bauksit. Undang-Undang Minerba itu sendiri mengatur ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat dibatasi hanya 3 tahun. Undang-undang ini diberlakukan pada 10 Juni 2020, 3 tahun setelah diundangkan, artinya pelarangan diekspor bahan mentah dan konsentrat mineral paling telat berlaku mulai 10 Juni 2023 mendatang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun akan mewajibkan perusahaan tambang untuk mengelola mineral mentahnya di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga Indonesia memiliki nilai tambah jauh lebih besar ketimbang hanya mengekspor bahan mentah. Iya, benar banget. Amanat ya. Undang-Undang Minerba ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 17 Tahun 2020, di mana SDM Nomor 17 Tahun 2020, di mana pemegang izin usaha pertambangan atau IUP diberikan izin ekspor bauksit dengan kadar 42% paling lama sampai 10 Juni 2023. Oke, teman-teman ya, demikian ya ketegasan Jokowi semakin ya membuat Jokowi nekat walaupun dijegal ya. Berita ini jelas masih rame ya, bagaimana hubungan Indonesia Uni Eropa ya, yang akhir-akhir ini memang
masih ramai ya, diawali dari bagaimana Indonesia menyetop ya biji nikel mentah ke Uni Eropa. Oke teman-teman, gimana menurut kalian ya dari sikap ketegasan Indonesia di bawah pimpinan Pak Jokowi ya? Silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Silakan dan terima kasih sudah klik video ini. Saya akhiri. Mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.